Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Oke, di sini aku awalin kegiatan aku ini mau buat kue kacang goreng untuk tambahan isian toples lebaran. Nah, untuk bahannya tadi udah aku detailkan, aku tulis. Nah, kalau ada yang mau recook di screenshot aja ya teman-teman. Karena ini aku juga recook dari channel teman-teman yang lain juga yang ada di YouTube, yaitu Ayah Raja. Nah, ini tuh kacangnya itu asli ya, enak banget, gurih ya teman-teman. Nah, untuk kacangnya aku pakai 500 gram. Nah, untuk santannya aku pakai 200 gram aja. Nah, di sini aku tambahin si daun jeruk biar supaya lebih wangi ya teman-teman. Nah, aku pakai garam dan juga penyedap rasa. Nah, untuk bawang putihnya yang dihaluskan itu aku parut aja pakai parutan biar supaya nanti pas saat digoreng kacangnya itu tidak mudah gosong gitu. Nah, ini tadi santannya aku masak dengan benar-benar tanak setanak-tanaknya, baru dimasukkan kacang, diaduk-aduk sampai hingga benar-benar mau dingin gitu. Nah, dibiarkan sampai 1 jam. Nah, ini untuk goreng aku iris bawang putih satu aja siung, diiris-iris gitu, baru aku goreng kacangnya. Dimasukkan semua kacangnya setengah kilo. Untuk minyaknya aku hampir sekilo ya teman-teman. Nah, jadi minyaknya itu banyak biar supaya kacangnya itu tidak mudah gosong. Nah teman-teman, setelah buat kacang goreng ini nanti aku mau buat satu menu lagi sih untuk si isian toples lebaran aku, yaitu kue bawang. Nah, jadi kue bawang itu aku juga ngerikuk ya teman-teman. Oke, di sini aku udah selesai aja untuk gorengnya. Nah, jadi dari channel YouTube-nya Ayah Raja itu bilang kalau misalnya kacang goreng itu nggak usah terlalu hitam karena nanti dia akan ngeset sendiri kalau udah dingin. Nah, bener saja teman-teman, ini masih putih pas aku angkat. Nah, udah agak dingin gitu, agak coklat, makin coklat gitu dia ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya itu sedikit banget karena udah dimakanin sama suami aku dan anak-anak. Oke, ini setelah dingin mau aku masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tunjukin isian toples aku, kue lebaran aku. Ini dia ya teman-teman. Nah, untuk kacang kenapa aku masukkan ke dalam toples kaca seperti ini? Karena ini mau dimakan di jalan gitu. Nah, kalau yang lain ini kue kering ini tuh karena mau dibawa pulang kampung. Nah, ini tuh kan lebaran masih ada beberapa hari lagi. Jadi aku biarkan aja di dalam box ini. Nah, ini aku plester pakai lakban gitu ya teman-teman, biar supaya tidak mudah masuk angin. Nah, jadi aku tuh nggak ada toples yang besar. Emang ada sih, tapi yang bahan plastik. Aku tuh takut mudah masuk angin gitu. Karena kan aku buatnya juga modelnya banyak, cuman isinya sedikit gitu teman-teman. Aku suka kayak gitu karena aku bosanan kalau makan kue yang sampai 2 kilo satu bentuk aja gitu. Makanya aku buatnya yang bervariasi tapi sedikit. Yang penting nanti habis gitu. Karena kan kalau yang banyak itu cuma nastar aja sih, itu yang paling digemarin sama semua orang. Oke, di sini aku mau masak dulu. Nah, ini aku masak menu satu simpel aja. Ini ikan pancingan suami aku masih ada, jadi aku mau gulai asam aja gitu teman-teman. Nah, untuk campuran sayurannya aku pakai kentang. Nah teman-teman, maaf banget ya kalau misalnya ada kedengaran suara yang gak enak, karena di sebelah rumah aku tuh ada orang potong rumput. Nah, ada juga orang yang menukang-nukang, jadi maaf banget kalau suaranya tuh kayak gak enak, berisik gitu ya teman-teman. Oke, di sini gulai asamnya aku tambahin sedikit santan, aku masukkan garam, masako dan juga sasa ya teman-teman, biar supaya rasanya lebih enak. Nah, di sini aku aduk-aduk sampai benar-benar masak untuk si ikannya dan juga si kentangnya. Dan di sini aku pakai bumbu rempahnya seperti biasa, bawang putih, bawang merah, cabe, dan juga kunyit ya teman-teman, kemiri, ketumbar. Nah, untuk serainya itu digeprek aja sama daun salam. Oke, setelah itu aku lanjut cuciin piring nih teman-teman. Karena cucian piringnya itu nggak banyak pas saat aku masak ini aja. Nah, kalau misalnya kacang goreng itu buatnya malam tadi ya teman-teman. Tapi aku masukkan videonya disambung dengan video yang pagi harinya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ada gitu untuk tambah-tambahan video kita. Nah, di sini udah aku bilasin aja untuk cucian piringnya.
Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Semoga dibanyakkan rezeki kita, dilancarkan segala jalan urusan kita semuanya, amin. Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar sampai hari kemenangan nanti, amin. Gak terasa ya, udah mau lebaran aja teman-teman, tinggal beberapa hari lagi. Nah, insya Allah besok itu aku pulang ya, mudik ya teman-teman. Nah, ini aku dubbingnya di saat tanggal berapa ini ya, tanggal 3 atau 4 gitu ya, pokoknya eh, kurang ingat lah, tanggal 3 ini teman-teman. Nah, jadi aku insya Allah besok pulang kampung mudik, doain ya teman-teman. Nah, di sini aku sambung untuk kegiatan aku di dapur. Aku mau lap-lapin meja dan juga mau sapu-sapuin di lantainya ini teman-teman. Nah, jadi untuk masakan kali ini satu menu aja udah nikmat banget rasanya. Karena kalau puasa itu apapun yang kita makan itu tetap nikmat ya teman-teman. Karena satu harian kita menahan haus, menahan lapar. Jadi berkah gitu, apapun itu rezeki yang dikasih Allah. Nah, di sini ya aku udah selesai sapu-sapuin di dapur, udah beberes, lap-lap juga tadi kan. Di sini aku mau tutupin jendelanya karena ini udah sore ya teman-teman, udah mau maghrib gitu. Nah, setelah ini aku mau lanjut kegiatannya di ruang TV. Nah, ini tuh berantakan banget karena tadi aku juga setrika pakaian siangnya ya teman-teman. Jadi ya gitulah ya teman-teman, berantakan. Nah, untuk setrikanya nggak aku record teman-teman karena mau cepat. Nah, ini Dek Hubo sama Bang Hamam itu kayak rebutan makanan gitu. Ya udah, jadi mamanya lah yang mengadilkannya biar supaya adil dibagi-bagi ya teman-teman. Nah, di sini aku mau beberesin mainan mereka nih karena berantakan banget, karena aku kan mau nyapu untuk si lantainya, mau beberes juga untuk si ambalan yang ada di sini, maksudnya tilam yang ada di ruang TV ini gitu teman-teman. Nah, untuk pakaiannya aku biarin aja sih di situ karena nanti kan aku mau susun-susun dulu gitu yang mana pasangannya baju celana gitu, karena aku kebiasaan kalau misalnya untuk pakaian itu selalu dipasang-pasangkan, jadi pas saat setelah mandi mau pakai baju itu nggak pusing nyari pasangannya gitu teman-teman. Jadi aku selalu seperti itu ya, suka gitu, suka aja sih mempermudah kegiatan, mempermudah kebutuhan lah, pokoknya mempermudah kita lah di dalam kehidupan ini ya gitu. Aku senang banget kayak gitu, aku nggak suka yang hal-hal yang mempersulit gitu teman-teman. Nah, ini udah beberes aja, jadi maaf ya kalau suami aku tuh bolak-balik lalu lalang sama anak-anak karena mereka mau cari takjil untuk bukaan puasa nanti sore. Jadi ya sibuk juga ya, mamanya sibuk ya, suami aku juga sibuk gitu kan, anak juga. Nah, di sini udah selesai aku kebutin untuk tempat tidurnya, udah disapu juga lantainya di ruang TV. Jadi di sini aku sambung di ruang kamar nih. Jadi ini mau aku beberesin juga. Nah, sebenarnya aku tuh kadang pagi beresin, kadang tuh nggak sempat gitu teman-teman. Kayak tadi kan aku setrika pakaian, jadi nggak sempat untuk beresin tempat tidur. Jadi ya udah nggak apa-apa, sorenya itu sempat ya udah diberesin sekalian ambil video gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sempat pagi diberesin, aku satu hari sampai 2 kali bisa dapat videonya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya setrika pakaian itu jarang banget aku dapat 2 video gitu teman-teman. Karena setrika itu sangat riweh ya. Jadi ya cara aku mudah yaitu tadi. Kalau setrika seperti biasa, bajunya itu aku timpa-timpa sampai banyak baju semua gitu. Biar supaya kita cepat selesai untuk kerjaannya. Jadi waktunya tuh nggak terbuang di situ aja, karena kan setrika ini nggak bisa disambil ya. Kalau misalnya masak itu bisa kita sambil cuci piring. Kalau setrika mana bisa kita tinggal ya, karena kan pakai tangan kita terus-terusan digosok-digosok gitu ya teman-teman. Jadi ada cara gitu dari aku yang mempermudah kita semua sih kalau dalam setrika pakaian. Nah, di sini untuk kamar udah aku sapuin juga. Aku mau tutupin pintu yang di ruang tamu ini karena kan pintunya itu ada 2 ya, satu yang kawat. Jadi aku sukanya tuh yang kawatnya aja kalau siang gitu, karena kan biar ada pencahayaan masuk, karena aku mau tutupin gorden gitu teman-teman. Karena ini udah sore, jadi aku habis ini mau mandi juga karena kan setelah beberes gitu rasanya gerah ya teman-teman, apalagi puasa enaknya tuh mandi biar seger gitu. Karena udah capek juga. Nah, di sini aku sapu-sapuin untuk lantainya. Nah, itu tuh parcel belum lagi dibungkus.
Kayaknya malam ini atau besok deh, nggak tahu ya teman-teman. Semoga aja segera terbungkus gitu kan, karena nggak lama lagi mau pulang kampung gitu teman-teman. Nah, udah mau selesai aja kegiatan aku teman-teman, sampai sini dulu ya. Ambil baiknya, buang buruknya kegiatan aku yang sederhana ini. Assalamualaikum.